Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Olehnya itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Beranjak dari syarat psikologi menjadi ilmu pengetahuan tersebut, kemudian menjadi landasan dari beberapa tokoh dalam memberi pengertian dari psikologi. Di antara pengertian yang dirumuskan oleh ahli antara lain, yang pertama, Singgih Dirgagunarsa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang ketiga, Wilhelm Wundt berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dari dalam diri manusia, seperti perasaan, panca indera, pikiran, merasa atau feeling, dan kehendak. Dan yang terakhir, menurut Hilgert, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan binatang. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi. Psikologi dilihat dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu psikologi umum dan khusus. Psikologi umum adalah psikologi yang meneliti dan mempelajari kegiatan-kegiatan psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya, yang dewasa, yang normal, yang hasilnya kemudian diarahkan kepada manusia. Selanjutnya, psikologi khusus adalah psikologi yang meneliti dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas manusia. Psikologi khusus dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Perkembangan. Psikologi perkembangan yaitu psikologi yang membicarakan mengenai perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai masa tua. Perkembangan tersebut bisa mencakup psikologi anak, yaitu psikologi mencakup masa bayi, psikologi puber, dan psikologi adolescensi, yaitu psikologi masa pemuda. Yang selanjutnya yaitu menjadi psikologi orang dewasa. Yang kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungan dengan situasi sosial. Yang ketiga, psikologi kepribadian dan tipologi, yakni psikologi khusus yang menguraikan tentang struktur pribadi manusia, mengenai tipe-tipe kepribadian manusia, dan lebih merujuk kepada sifat atau watak seseorang. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan psikologi dengan biologi. Semua benda yang hidup menjadi objek biologi. Oleh karena biologi berobjekkan benda-benda yang hidup, maka cukup banyak ilmu yang bergabung di dalamnya. Oleh karena itu, baik biologi maupun psikologi sama membicarakan manusia. Sekalipun masing-masing ilmu itu meninjau dari sudut yang berlainan, namun dari segi-segi yang tertentu, kadang-kadang kedua ilmu itu harus ada titik-titik pertemuan. Biologi, khususnya antropobiologi, tidak mempelajari tentang kejiwaan, dan ini yang dipelajari di psikologi. Yang hubungan psikologi dengan sosiologi. Manusia sebagai makhluk sosial juga menjadi objek dari sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup bermasyarakatnya. Karena itu, baik psikolog maupun sosiologi yang membicarakan manusia, tidaklah mengherankan kalau pada suatu waktu adanya titik pertemuan di dalam meninjau manusia itu, misalnya soal perilaku. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan filsafat. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Sekalipun psikologi memisahkan diri dari filsafat karena metode yang ditempuh adalah salah satu sebabnya, tapi psikologi tetap mempunyai hubungan dengan filsafat. Selanjutnya, metode penelitian dalam psikologi. Pada dasarnya, metode dibedakan atas dua bagian besar, yaitu yang pertama metode longitudinal.
Metode ini merupakan metode penelitian yang membutuhkan waktu relatif lama untuk mencapai suatu penelitian. Sebagai contoh, misalnya metode yang ditempuh dalam penelitian tentang perkembangan anak. Hasil pengamatan dicatat hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Hasil tersebut dikumpulkan dan diolah, kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini membutuhkan waktu yang lama, kesabaran, serta ketekunan. Lebih terperinci, dapat dikemukakan metode-metode yang digunakan dalam lapangan psikologi sebagai berikut. Pertama, metode introspeksi. Arti kata introspeksi ialah melihat ke dalam. Intro yang berarti ke dalam dan speksi dari kata spekter yang berarti melihat. Metode ini merupakan suatu metode penelitian dengan melihat peristiwa-peristiwa kejadian di dalam dirinya sendiri. Yang selanjutnya, metode introspeksi eksperimental. Metode ini merupakan penggabungan dari metode introspeksi dengan eksperimen. Di dalam metode introspeksi yang murni, hanya meneliti sendiri yang menjadi objek. Dirinya sendiri yang menjadi objek ukuran segala-galanya. Yang ketiga, metode interview. Interview merupakan metode penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pada angket, pertanyaan-pertanyaan diberikan secara lisan, maka interview merupakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Yang keempat adalah metode biografi. Metode ini merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup. Dalam biografi orang menguraikan tentang keadaan, sikap-sikap ataupun sifat-sifat lain mengenai orang. Oleh karena itu, biografi juga merupakan sumber penelitian dalam lapangan psikologi. Yang terakhir, metode analisis karya. Metode ini merupakan suatu metode penelitian dengan mengadakan analisis dari hasil karya. Misalnya antara lain tentang gambar-gambar, karangan-karangan yang telah dibuat. Karya-karya ini merupakan pencetusan dari keadaan jiwa seseorang. Dalam hal ini termasuk juga buku harian seseorang. Dan yang terakhir adalah aliran-aliran psikologi. Yang pertama, psikoanalisa. Teori dari Sigmund Freud adalah ide tentang alam sadar versus alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang seseorang sadari pada saat-saat tertentu, penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, perasaan yang mereka miliki. Freud berpendapat bahwa alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita. Apakah hasrat itu yang sederhana seperti makanan atau seks, atau motif-motif yang mendorong seniman atau ilmuwan dalam berkarya? Konsep lain dari Freud adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Masing-masing merupakan tahapan-tahapan kepribadian dan masing-masing juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, strukturalisme. Strukturalisme merupakan aliran yang pertama dalam psikologi karena dikemukakan oleh William Wundt setelah ia melakukan eksperimennya di laboratorium. Wundt dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks sebenarnya ada hal persenyawaan kimiawi yang tersusun dari unsur-unsur kimiawi. Mereka bekerja keras atas premis-premisnya, menyelidiki struktur kesadaran dan mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. Metode yang dipakai dalam strukturalisme ialah metode introspektif, yang dimana orang yang menjalani percobaan diminta untuk menceritakan kembali pengalamannya atau perasaannya setelah ia melakukan suatu eksperimen, sensasi seperti manis, pahit, dingin, dan dapat diidentifikasikan memakai introspeksi. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari adalah kita sedang berjalan lalu kita terantuk karena di lubang di depan kita. Maka, keesokan harinya, kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama lagi. Maka kita berjalan di area yang tidak melewati lubang. Yang ketiga, behavioristik. Behaviorisme secara keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Dengan demikian,
Behaviorisme tidak setuju dengan penguraian jiwa ke dalam elemen seperti yang dipercayai oleh strukturalisme. Sudah melangkah lebih jauh dari fungsionalisme yang masih mengakui adanya jiwa dan masih memfokuskan diri pada proses-proses mental. Peletak dasar aliran ini adalah Ivan Pavlov, William McDougall. Teori yang terkenal adalah mengenai insting. Menurutnya, insting adalah kecenderungan bertingkah laku dalam situasi tertentu sebagai hasil pembawaan sejak lahir dan tidak dipelajari sebelumnya. Contohnya, guru memberikan tugas kepada muridnya. Ketika tugasnya ditambahkan, maka mereka akan semakin giat belajar. Bila tugasnya dikurangi, maka akan mengakibatkan aktivitas lain mereka. Selanjutnya, aliran humanistik. Aliran humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, yang dimana individu itu menggali sendiri kemampuannya dan untuk diterapkan kepada lingkungan sekitarnya. Berdasarkan Maslow, teori ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi penuh dari seseorang. Lalu menurut Rogers, teori ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Contohnya, guru memberikan motivasi kepada murid-muridnya agar tertarik mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, Gestalt dan kognitif. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui perorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan pola ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori ini dibangun oleh 3 orang yaitu Kurt, Max Wertheimer, dan Wolfgang. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mendeskripsikan apa yang terlihat di lingkungan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Sedangkan kognitif merupakan ilmu yang menyelidiki pola pikir manusia. Kognitif sendiri berfokus pada dunia persepsi, pemikiran ingatan manusia, dan meliputi semua hal yang kita lakukan. Sekian video presentasi saya. Di akhir kata, saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung di Universitas Nusa Indah Maumere di program studi psikologi. Ayo belajar psikologi.